masyarakat dihebohkan dengan kabar semakin naiknya harga-harga kebutuhan pokok, salah satunya sayuran. Kabar ini tentu saja meresahkan masyarakat. Namun, sebelum santer naiknya harga-harga sayuran di pasaran, ternyata udah ada loh sob, sayuran yang memang mempunyai harga mahal. Nih, beberapa di antaranya. Hopshot atau ujung hijau tanaman hop disebut sebagai sayuran paling mahal di dunia. Jika berbicara asal-usulnya, hopshot berasal dari tanaman hop yang termasuk dalam kingdom sayuran. Beberapa pihak mengatakan tanaman hop ini sebenarnya adalah pohon anggur yang merupakan kelompok dari keluarga tanaman murbei. Sementara, hopshot adalah bunga dengan jenis kelamin betina yang dikeringkan dari pohon anggur hijau bernama Humulus lupulus. Pohon anggur tersebut bisa tumbuh hingga mencapai panjang 9,2 meter. Hopshot atau ujung tanaman hop ini adalah fase di mana jauh sebelum tanaman hop membentuk kerucut yang panjang, tanaman akan melalui fase saat mengeluarkan sedikit pucuk. Bagian dari tanaman hop pada fase pucuk inilah yang menjadi sayuran termahal di dunia dengan harga yang sangat tinggi. Ditengarai, harga pucuk muda tanaman hop ini bernilai hingga 1.000 euro atau sekitar 17 juta rupiah per kilogramnya sob. Harga yang mahal dan fantastis ini disebabkan proses panennya yang rumit. Pucuk muda tanaman hop tidak tumbuh seragam, jadi mengharuskan petani untuk benar-benar berburu dengan teliti untuk mendapatkannya. Tanaman hop ini berbentuk sulur-sulur seperti rumput liar dan tumbuh sembarangan. Tanaman hops ini merupakan asli Amerika Utara beriklim sedang, Eurasia, dan Amerika Selatan. Namun, ternyata harga yang tinggi tidak berarti rasanya enak sob. Rasa pucuk muda hop ini lebih seperti rumput dengan sensasi mengeringkan mulut jika dimakan mentah. Sementara saat dimasak, rasanya akan serupa kangkung dengan campuran pakcoy. Jamur matsutake ini diklaim sebagai jamur termahal di dunia. Jamur matsutake sejatinya merupakan jenis jamur hitam yang saat ini banyak sekali diburu dan menjadi idaman para kolektor jamur. Tanaman jamur ini memiliki tinggi sekitar 10 hingga 20 cm dan biasanya menempel pada akar pohon pinus merah. Tak hanya itu, bentuk dari jamur matsutake ini pun cukup unik sob, dengan ukuran yang besar dan tebal dibanding jamur pada umumnya. Salah satu alasan jamur matsutake ini berharga mahal adalah karena susahnya dalam mendapatkan jamur jenis ini alias langka. Jamur ini belum bisa dibudidayakan secara mandiri alias masih merupakan tanaman liar di hutan. Untuk harga 1 pon atau sekitar 0,4 kg saja, jamur matsutake ini bisa mencapai $1.000 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah atau seharga 30 juta rupiah per kilogramnya sob. Penyebaran jamur matsutake ini ternyata tidak hanya di Jepang saja sob. Di negara-negara beriklim sejuk seperti Tiongkok, Laos, Finlandia, Swedia, dan Korea juga bisa ditemui jamur jenis ini. Waktu terbaik untuk memetik matsutake adalah musim antara bulan September hingga Oktober. Rasa jamur matsutake ini juga disebut-sebut sangat kuat dan unik. Dalam satu gigitan jamur matsutake, terdapat perpaduan aroma berbumbu dan rasa buah dengan sedikit rasa cengkeh manis. Untuk manfaatnya, jamur ini memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti kalori, protein, karbohidrat, dan juga lemak. Dengan segala macam kandungan yang ada di dalamnya, jamur matsutake ini dipercaya baik untuk pencernaan karena kaya akan serat dan rendah lemak. Tak hanya itu sob, jamur ini juga menunjang sistem kekebalan tubuh. Jamur yang memiliki nama latin Ophiocordyceps sinensis ini berasal dari parasit yang menyerang ulat dari jenis ngengat atau ulat ngengat hantu yang biasanya ditemukan di padang rumput saat sore hari. Dalam bahasa Indonesia, Yartsagunbu mempunyai arti rumput musim panas atau cacing musim dingin. Musim panas merupakan musim yang sangat rentan bagi ulat untuk terinfeksi parasit karena saat itu kulit ulat sedang mengelupas. Dan di saat inilah parasit-parasit tumbuh di dalam tubuh ulat dengan mengubur diri di dalam tanah. Parasit ini kemudian menyerap nutrisi dari ulat-ulat selama musim gugur dan musim dingin hingga ulat itu mati. Setelah musim dingin berakhir dan salju mencair, parasit ini kemudian dapat tumbuh ke atas permukaan tanah dengan mengisi tubuh ulat yang telah mati. Dan menariknya, parasit ini lalu tumbuh dengan bentuk seperti tangkai, tapi ujungnya berbentuk ulat. Inilah yang kemudian dikenal dengan jamur Yartsagunbu. Jamur ini hanya bisa ditemukan di dataran tinggi Tibet Himalaya. Proses mencari dan memanen jamur ini terbilang cukup sulit sob. Bukan hanya tangkai yang sulit dikenali, tapi tanah yang keras untuk menemukan Yartsagunbu menjadi tantangan tersendiri.
Jamur ini juga dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jamur Yatsagunbu dipercaya sebagai media pengobatan alternatif yang dapat mencegah penyakit kanker, bronkitis, diabetes, hepatitis, kolesterol tinggi, dan penambah fungsi fisik tubuh. Hal inilah yang memicu harga jamur Yatsagunbu ini selangit. Nggak tanggung-tanggung, parasit paling mahal di dunia ini harganya mencapai sekitar 1,5 miliar per kilogramnya. Selanjutnya ada kentang labonot. Labonot adalah tanaman kentang khas dari Perancis yang sudah ada sejak tahun 1920. Awalnya, kentang ini dibawa oleh seorang petani dari daerah Barfleur dan hanya dapat tumbuh di daerah khusus. Ladang tanaman kentang ini hanya dapat ditemukan di Pulau Noirmoutier sebelah utara, yaitu sebuah pulau kecil yang berada di Teluk Biscay, wilayah negara Perancis bagian barat. Wilayah ini terlindungi angin barat dan embun beku dalam sebuah segitiga besar yang terletak di antara Pulau Levier dan Pulau Le Bordier. Kentang ini dinobatkan menjadi kentang termahal karena kentang ini hanya tumbuh di Ile de Noirmoutier yang berada di lepas pantai Prancis. Bahkan, kentang ini disebut sebagai kaviar di dunia kentang. Selain itu, kentang labonot ini juga memiliki rasa asin dari sensasi rumput laut dan alga atau ganggang rumput laut dengan perpaduan rasa kacang chestnut atau kastanye. Dalam proses budidayanya, para petani memanfaatkan sumber daya lautan di sekeliling mereka, di antaranya rumput laut, sebagai campuran tanah pada lahan berpasir pantai yang akan ditanami benih kentang labonot agar tanah menjadi lebih gembur. Pengaruh iklim yang sejuk dan udara asin serta keadaan kontur tanah di Pulau Noirmoutier juga dapat menjadi penentu ciri khas dari rasa kentang labonot ini. Proses ini terus dipertahankan sehingga selama musim gugur berlangsung, para petani mulai mengumpulkan rumput laut di sekitar pantai yang digunakan untuk penyuburan lahan perkebunan mereka. Kentang labonot ternyata hanya bisa dinikmati satu kali setiap tahunnya. Ini karena kentang labonot hanya bisa dipanen satu kali dalam setahun. Setelah proses panen dilakukan, kentang ini akan dijual ke seluruh Eropa. Ditambah lagi nih sob, karena kentang bonot ini sangat rapuh dan tak bisa dipanen setiap saat, maka kebanyakan petani bonot di Ile de Noirmoutier memanen kentangnya bukan dengan mesin, melainkan dengan menggunakan tangan. Maka nggak aneh jika panen kentang bonot ini menjadi hal yang istimewa di Ile de Noirmoutier. Dalam rangkaiannya, setelah panen biasanya diadakan festival bonot yang dilangsungkan di Ile de Noirmoutier. Di festival ini, kentang bonot akan dimasak secara utuh dan disajikan bersama dengan ikan sarden panggang. Berapa sih harga kentang bonot ini? Di tahun 1996, harga kentang ini pernah mencapai 9 juta rupiah per kilogram.